Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan mementenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa-Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama,
Seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya, maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Surgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Surgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Surgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Surgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Surgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita percaya di setiap tempat-tempat kita berada ada sukacita yang daripada Tuhan, amin. Kita boleh bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, kalau pada saat ini kembali kita boleh bersatu dalam ibadah online saat ini. Kita mau persiapkan hati kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik hadirat Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, saya undang untuk kita bersatu di dalam doa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami dengan segenap hati kami saat ini. Tuhan, kami mau bawa ucapan syukur kami. Berterima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Sekalipun saat ini kami ada dalam ibadah online, tapi kami percaya Roh-Mu tidak pernah terbatas oleh apapun Tuhan. Kami tetap menyembah Allah yang sama. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau
rasa kagum kami akan kebaikan-Mu, akan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat seperti Engkau. Allah yang dahsyat dan luar biasa di antara kami. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Kau baik Tuhan, sebab Kau sungguh indah bagi kami Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan, kami kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Biar jemaat Tuhan saja angkat pujian ini. Ku kagum hormat, kami kagum akan Engkau Tuhan, akan Engkau, sebab Kau Allah yang layak. Ku kagum. Haleluya. Mari kembali bersama katakan, ku kagum hormat akan Engkau.
gak terbatas oleh apapun. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami dapati kekuatan yang baru. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran lebih lagi. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Tuhan. Ya Allah, baik Kau baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku, ya Allah baik. Oh ya Allah baik. Ya sambil mengangkat kedua tangan kita, katakan Dia Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Sungguh Engkau baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Mari lebih lagi nyatakan dalam hadirat Tuhan. Katakan Dia baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Kau baik bagi kami. Bagiku Dia baik bagiku. Kau baik, sungguh baik Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sungguh kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Tiba saatnya kami akan kembali bersuka cita dalam hadirat-Mu. Kami tetap dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami siap bersuka cita karena nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan sama-sama bersorak bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kami percaya setiap kami telah diberkati oleh berkat-berkat yang daripada Tuhan saat ini. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya
Tuhan saat ini. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku mau terima Tuhan, terima berkat yang baru dari Tuhan saat ini. Anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan lagi buat Tuhan kita. Engkau ajaib. Engkau yang terhebat selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur. Saat ini kita akan persiapkan hati kami Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Kami satukan hati kami untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Syaralalalala ya shikalalala. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Kau
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudari keluarga besar GBI Mega Mall Bekasi. Nah, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, tak habis-habisnya kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena kebesaran Tuhan, kejayaan, hikmat, pengertian, perlindungan, bahkan pembelaan Tuhan berlaku atas kami semua. Sehingga hari ini kami dalam keadaan semua baik-baik. Dan kami boleh memuji, menyembah Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan, dan kami terlebih boleh mendengar firman-Mu. Berbicara melalui mulut bibir hamba-Mu dan berkati semua perkataan apapun juga yang disampaikan semua akan berasal dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan satu tema yang berjudul Merdeka dalam Keuangan. Nah, sampai hari ini kita masih ada dalam satu situasi pandemi COVID-19 yang tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi kapan ini akan berakhir. Tidak ada seorang pun, bahkan pemimpin negara di dunia pun tidak bisa memberi jaminan kapan ini akan berakhir. Bahkan kita melihat ada tanda-tanda krisis secara ekonomi sedang mengglobal, dan ini merupakan satu tsunami besar yang akan datang ke seluruh dunia. Nah, bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini, dan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita boleh melihat perspektif firman Tuhan dengan kacamata Tuhan, dan kita boleh mendengar suara Tuhan di dalam era seperti ini. Dan apakah kita mempercayai Tuhan dalam segala perkara, dan apakah kita yakin bahwa Tuhan itu masih memegang kendali dalam berbagai situasi. Nah, saya mau fokus dalam hal ini berbicara masalah bagaimana how to manage, bagaimana memanage masalah keuangan, dan bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam hal itu. Nah, kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 24, coba kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata seperti ini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Firman Tuhan ini begitu sangat jelas. Kecemburuan Tuhan melalui satu ilah yang menjadi kompetitor Tuhan. Itu bukan iblis, itu bukan kuasa gelap, tetapi kompetitor Tuhan itu Mammon. Mammon ini berbicara mengenai uang. Nah, orang yang lebih banyak memiliki mammon ini, memiliki uang ini, seringkali dianggap sukses oleh kebanyakan orang. Dan orang menilai bahwa orang yang sukses itu orang yang memiliki banyak uang. Orang yang memiliki banyak benda, harta benda, deposito. Bahkan zaman dulu seringkali ada satu peribahasa bahwa hartanya 7 keturunan pun tidak akan habis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat cara pandang Tuhan itu berbeda. Jadi sehingga kita harus melihat suatu standar daripada firman Tuhan kembali kepada standar daripada perkataan Tuhan sendiri, sikap Tuhan kepada Mammon ini. Jadi kalau kita lihat sebetulnya posisi iblis itu ada di belakang Mammon. Banyak orang berpikir berhala itu sesuatu yang disembah. Berhala itu adalah sesuatu yang dialahkan, sesuatu yang diilahkan, sesuatu yang diagungkan. Tetapi sesungguhnya seringkali ilah atau dewa itu ada di dalam pikiran kita, bahkan ada di kantong kita.
atau ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 7 sampai ayat 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab jika kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan. Kita bisa melihat kejahatan itu ada di mana-mana. Kejahatan itu bisa berupa kriminalitas, ya, kesadisan daripada orang, perilaku manusia. Tetapi di sini dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow. Saya merenungkan ayat ini begitu dalamnya, khususnya ketika kita memasuki masa pandemi COVID-19 ini yang sudah berlangsung 1,5 tahun ini. Dikatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Tanpa uang kita tidak bisa beli apa-apa. Tanpa uang pun kita akan sengsara, jujurnya. Tanpa uang kita tidak dapat mempunyai hak apapun juga. Sampai sekarang kita mau beli obat, mau vaksin sekalipun, tetap kita butuh ongkos. Tetap kita butuh biaya. Nah, tetapi firman Tuhan bukan berbicara soal uangnya itu. Akar kejahatan itu adalah cinta uang. Kalau cinta berarti dia bisa mementingkan hal itu lebih dari segalanya dan menempatkan dia yang paling utama. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow, ketika kita memburu, menyembah, worship mamon, maka kita ini akan menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sekarang mengikuti berita yang menghebohkan hari-hari ini. Yaitu ada seorang anak pengusaha kaya yang menghibahkan uang sebesar 2 triliun ya kepada Kapolda di Sumatera Selatan, ya. Kita lihat semua ini jadi viral, semua memperhatikan, termasuk saya jujurnya. Dan pertanyaannya, siapa dia yang bisa memberikan 2 triliun rupiah ini? Dan berapa harta yang dimiliki? Kalau dia bisa nyumbang 2 triliun, berarti berapa harta yang dimiliki yang tersisa? Dan akhirnya terjadi kehebohan bahwa gironya tidak bisa dicairkan. Tetapi berita ini masih gamang. Karena sesungguhnya uang itu ada, tapi belum bisa dicairkan. Nah, saya nggak mau mengupas terlalu banyak hal ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi di balik semua kejadian ini apa yang sedang terjadi? Kenapa ada seseorang yang bisa menyumbangkan uang lebih hebat daripada Bill Gates? Ya, daripada orang-orang yang benar-benar suka memberi itu. Dan bagaimana semudah itu orang menyerahkan uangnya itu. Yang ternyata saya nggak tahu kasusnya jadi bagaimana. Tetapi ini yang pasti menjadi berita viral ke dunia, ke seluruh dunia. Nah, apakah ini akan jadi cair atau tidak? Saya juga nggak ngerti secara teknisnya. Tetapi kita lihat di balik segala perkara ini, bahwa semua membutuhkan uang. Tetapi ada orang yang memberi. Tetapi apakah ini kejadian atau enggak? Bagaimana cara pengelolaan uang ini?
setelah dihibahkan? Atau bagaimana sebelum dihibahkan uang ini dikelola? Atau mungkin di deposito, di pending? Saya nggak ngerti juga. Nah, sekarang bagaimana sebetulnya kita ini dipercayai Tuhan bukan menjadi pemilik tetapi menjadi pengelola yang baik. Nah, di dalam Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata seperti ini, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang yang tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya, inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jadi banyak orang memiliki tapi tidak menikmati. Ada orang yang tidak memiliki tapi bisa menikmati. Nah, jadi apa yang dimiliki itu sebetulnya tentunya tidak menjamin kebahagiaan daripada hidupnya sendiri. Contoh, gak jauh-jauh saya pribadi. Saya muncul dari seorang muda yang begitu sukses. Banyak sekali kekayaan. Saya punya pabrik cukup besar, karyawan bisa di bawah umur usia 20 tahun ada 1.800 karyawan. Dan saya memiliki banyak uang, sirkulasi uang di saya itu besar sekali. Dan dalam kemudahan saya dicukupi dengan harta yang berkelimpahan. Jadi saya mengerti kelimpahan. Dan di dalam kelimpahan saya mengerti keterbatasan. Tetapi saya juga pernah mengalami, nggak hanya sekali, sangat berkekurangan. Bukan hanya berkekurangan lagi, sangat berkekurangan. Dan bagaimana pahitnya seseorang yang sangat berkekurangan itu. Dan kalau saya hidup jauh dari Tuhan, saya akan cepat frustasi. Saya mungkin inginnya hanya mengakhiri hidup saya saja. Dan itu akan selesai urusannya. Saya pikir seperti itu. Sehingga saya juga berniat untuk apa hidup ini. Lebih baik saya mengakhiri hidup saya. Tetapi saat ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak berkelimpahan hebat. Saya juga tidak berkekurangan. Tetapi saya mengalami satu fase yang mana berkecukupan. Saya tidak pernah minta makanan kepada orang. Saya tidak pernah kirim proposal untuk kehidupan saya bahwa saya kurang ini, kurang itu. Tidak. Dan Tuhan selalu mencukupi dan indah pada waktunya. Itu firman Tuhan. Jadi saya memasuki fase ini hal yang gak mudah. Dulu saya berkelimpahan, tetapi saya tidak bisa memberi. Saya kalau memberi harus menghitung. Bahkan dulu saya punya pekerjaan yang begitu hebat, tetapi saya tidak mungkin bisa jalan-jalan ke kota-kota dengan untuk menabur benih. Itu saya nggak bicara soal orang lain. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dulu saya pergi ke luar negeri bisa setengah hari. Setengah hari ke luar negeri. Meskipun ke Eropa saya cuma setengah hari atau 1 hari dan saya harus pulang kembali ke rumah karena dengan banyak urusan, banyak sekali urusan. 2 hari di sana saya akan rugi, 3 hari akan rugi, 1 minggu saya akan merasa rugi besar untuk meninggalkan semua yang menjadi roda keuangan saya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana untuk kita bisa berkecukupan adalah kita harus mengkondisikan diri kita dengan standar Tuhan. Bagaimana karakter Kristus itu ada pada kita. Dan Kristus itu tidak pernah memperkaya dirinya. Dan firman Tuhan katakan jangan cepat ingin menjadi kaya. Karena itu awal kejatuhan kita. Di dalam Amsal 19 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan dan yang akan membalas perbuatannya itu.
Jadi maksudnya apa ini? Bapak Ibu sekalian, di dalam Tuhan, yang Tuhan perhitungkan bukan yang ada pada kita, tetapi apa yang kita beri kepada orang yang tepat, kepada waktu yang tepat, kebutuhan yang tepat. Dan itu seperti satu ladang, yaitu yang disebut ladangnya Tuhan, di mana ladang Tuhan yang paling baik adalah di sini orang-orang yang lemah. Kita bisa menjadi orang baik, tapi belum tentu kita orang yang menjadi orang yang berbelas kasihan. Itu beda. Orang baik itu banyak, filantropis, apa gimana kita dapat kekayaan supaya kasih sedikit untuk orang-orang yang berkekurangan karena aku kelimpahan harta. Tetapi kalau belas kasihan kita digerek oleh hati Tuhan untuk melakukan sesuatu, menolong orang-orang yang benar-benar sedang menjerit dan orang-orang sedang berteriak kepada Tuhan. Bagaimana tahu orang itu menjerit dan berseru kepada Tuhan memohon pertolongan? Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam kita. Ini orang benar atau tidak? Ini orang benar membutuhkan atau tidak? Makanya kita perlu menjalin persahabatan dulu. Menjalin persahabatan melalui mamon. Makanya bagaimana kita bisa menjalin persahabatan? Maka kalau menjalin persahabatan, orang itu tidak akan berniat menipu kita. Dan gak pernah rugi kalau kita bisa menolong orang yang lemah. Nah, jadi uang atau mamon itu tergantung ada di tangan siapa. Tergantung pemiliknya kemana harus mengalir. Bapak Ibu sekalian, di dalam Pengkhotbah 5. Pengkhotbah 5 ayat 10 dan 11. Atau ayat 9 dan 10 ya. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dikatakan cinta uang tidak akan puas dengan uang. Cinta kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Kita bercita-cita untuk bisa mendapat 1 miliar. Di akhir tahun kita mendapat 1 miliar. Pasti kita tidak akan puas dengan 1 miliar. Tahun ke depan harus 2 miliar. Tahun ke depannya harus sekian miliar lagi. Nah, jadi selalu ada goal setting di mana kita harus menambah sesuatu untukku. Untuk kita semua. Nah, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya, dan apa keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya. Saya pernah diminta oleh seorang teman untuk mendoakan. Kenapa? Penghasilanku banyak tetapi selalu habis. Bahkan tabungan pun habis. Saya berdoa ketika berdoa, dan Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa dia itu kurang memberi. Kurang memberi kepada orang-orang yang lemah. Jadi nanti ini orang tuanya sakit, anaknya sakit, ngumpul nanti habis lagi. Itu seperti ada belalang-belalang, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pindahan, itu selalu belalang pengerik ya gitu. Itu selalu ada pada kehidupannya dan rasanya apa yang dia kerjakan selalu habis. Tuhan katakan bahwa dia harus menabur karena apa yang dia tabur itu dia akan menuai. Jadi berkat Tuhan bukan hanya dalam uang. Bukan dalam uang. Tetapi kemampuan yaitu ability. Ability untuk memultiplikasikan itu. Di dalam Ulangan 8 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud. Maksudnya apa? Untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini.
Wow, jadi Tuhan itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, dan Tuhan tidak akan menyangkali, tidak akan menyalahi, tidak akan keluar daripada hukum-hukumnya sendiri. Dan hukum Allah itu ada, hukum manusia ada, hukum alam ada. Nah, jadi Tuhan akan meneguhkan perjanjian yang diikrarkan kepada nenek moyang. Dan kita di dalam Kristus, kita ini akan menuai berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Supaya Abraham itu diberkati dan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kalau kita lihat di dalam Lukas 19, itu firman Tuhan berkata, mina-mina yang diberikan, setiap orang diberikan mina-mina. Mina-mina itu dalam mata uang Yahudi, bahwa di dalam perjanjian baru itu mina-mina itu mata uang yang berharga 100 dinar atau 100 upah kerja. Oke? Dan setiap orang diberikan mina-mina untuk dilibatkan untuk menguasai kota-kota. Bapak Ibu sekalian, jadi apa menguasai kota-kota? Apa hubungannya dengan hal ini? Itu berbicara mengenai otoritas kerajaan. Otoritas kerajaan. Jadi ada beberapa prinsip Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat ada 3 prinsip untuk mengelola keuangan secara benar. Yaitu prinsip itu ada di dalam pikiran kita, dan itu akan menjadi framework hidup kita. Yang pertama, bahwa kita ini pengelola, bukan pemilik. Jadi kita harus mengejar si pemberi berkat itu, bukan mengejar berkat. Dan kita mengejar si pemberi berkat sehingga apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan provide. Tuhan akan provide. Jadi, dalam situasi sukar, bagaimana? Apakah kita harus bertambah pelit? Waduh, tambah susah kitanya. Tambah susah. Saya sering kali berdoa dengan istri saya. Kok banyak sekali di lingkungan keluarga, baik istri, banyak yang membutuhkan, sakit, yang meninggal, yang ini dan sebagainya. Dan mereka dalam keadaan sulit. Dan saya katakan, yuk tante-tante kita yang udah uzur, para janda-janda, yuk kita akan provide. Seringkali dalam keadaan kami ini pas-pasan. Tetapi saya katakan, yuk kita berdoa dan kita mau tabur benih ini kepada mereka. Bukan karena kita menuntut ingin diberkati, bukan. Karena belas kasihan Tuhan ada pada kita. Tabur. Itu tahu nggak? Itu seperti Bapak Ibu, seperti sumur. Sumur itu diambil 10 ember, dangkal sekali airnya hampir habis. Tetapi bisa segini lagi. Diambil bisa segini lagi. Wow. Kalau meluap-luap itu kan bisa juga menjadi bencana kalau sumur. Tetapi I'm just okay. I'm so blessed. Aku merasa diberkati. Dan apa yang kami lakukan dengan My Home Indonesia, Bapak Ibu sekalian, kami ini pergi ke kota-kota, saya juga pergi ke kota-kota. Belum tentu saya ini harus ambil dari organisasi saya. Saya harus keluarin dari kocek saya sendiri, dari kantong saya. Dan ketika saya harus mendorong orang untuk menabur, saya terlebih dahulu yang harus menabur. Dan apakah saya kekurangan? Tidak. Saya berkecukupan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau kita ini menjadi pengelola. Dalam situasi krisis, tetap Roh Kudus akan memberikan dorongan kepada kita untuk berinovasi, produktivitas, fruitful, berbuah-buah, dan berkreativitas. Karena Roh Kudus itu roh kreativitas. Yang kedua, jadi mamon ini kalau mengelola dengan benar, mamon itu punya otoritas. Dia bisa membuat kita jadi hamba. Dia bisa membuat dirinya, mamon itu menjadi dewa, menjadi Tuhan. Sampai kita nyembah-nyembah dia gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau dunia melihat seberapa banyak yang dimiliki, tetapi firman Tuhan beda. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Loh, ini gimana nggak masuk di akal? Memang firman Tuhan nggak bisa dicerna oleh akal. Karena dia Tuhan.
Otak kita hanya segede bengkuang, Bapak Ibu sekalian. Terbatas dengan segala lingkungan, ruang, waktu, dan dimensi, dan sebagainya. Tetapi Tuhan kita El Shaddai Maha Kaya. Dia Tuhan zaman dulu, Dia Tuhan zaman sekarang. Tuhan masa krisis, Tuhan lagi di dalam badai gelombang, dan Tuhan masa depan, Alfa dan Omega. Otoritas itu bagaimana? Di dalam Amsal 22 ayat 29, firman Tuhan berkata begini, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja? Ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Apa yang kita lakukan di kota-kota? Apa yang kita lakukan di kota Bekasi, di Pelabuhan Ratu, di Bandung, di berbagai kota? Saya katakan, menabur untuk kotamu, maka kesejahteraan kotamu ada di rumahmu. Nah, jadi bukan hanya kesejahteraan ada dalam rumahmu. Engkau akan berhadapan dengan raja-raja. Maksudnya dengan siapa? Dengan penggede-penggede. Dengan influence leader. Karena influence leader itu hanya bisa melihat seseorang berotoritas kalau dia mau melakukan sesuatu. Dia berprestasi dan dia berinvestasi. Khususnya dimanapun kita berada. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan. Peduli kepada lingkungan. Peduli kepada orang-orang di sekeliling kita. Mereka sejahtera. Sejahtera ada di dalam rumah kita. Yang terakhir. Yang ketiga. Tuhan mau kita ini jadi satu lumbung atau tempat penyimpanan benih. Maksudnya apa? Hidup kita ini diberikan dua macam berkat. Coba baca 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dua macam berkat yang pertama, benih untuk ditabur. Dua, roti untuk dimakan. Bapak Ibu kalau melihat sebuah apel, berapa harga apel satu? 10.000? Berapa nilai? Apa nilai dari sebuah apel? Nilai sebuah apel ada di dalam bijinya. Bijinya ditanam akan menumbuhkan tunas, pohon, bahkan ratusan buah apel yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini harus menjadi penabur benih. Dan benih unggul itu ada di dalam kita. Daniel Panji harus menumbuhkan Daniel Panji lain. Bermultiplikasi. Dan itu akan menumbuhkan buah kebenaran. Tetapi juga ada berkat yaitu roti untuk dimakan. Maksudnya jaminan El Shaddai, Allah yang mencukupi sebelum kebutuhan itu terjadi. Jadi apapun yang kita butuhkan hari ini, apapun anak kita yang kita butuhkan, kalau kita berjalan dalam firman Tuhan, tidak ada kekhawatiran. Tuhan akan cukupkan. El Shaddai, Shad itu adalah air susu ibu dari ketika seorang anak kecil yang membutuhkan makanan. Dia nggak bisa diberi makanan keras, tetapi makanan itu muncul dari sang ibu. Susu yang diberikan. Susu itu ada apa? Itu ternyata ada imunnya, ada antivirusnya yang dari ibu, vaksinnya, nutrisinya, semuanya lengkap. Nah, Tuhan akan menggendong kita sejak dari bayi sampai masa tua. Tuhan menggendong kita. Luar biasa. Bagaimana sekarang prinsip-prinsip ini menjadi penabur? Mungkin seringkali kita berpikir, loh kami juga sedang kekurangan, bagaimana kami akan menolong yang kekurangan sementara kami sendiri sedang dalam kesulitan. Bapak Ibu sekalian, kalau kesulitan, semua orang juga pasti punya kesulitan.
Coba dicek kesulitan kita satu-satu, pasti semua ada. Orang kaya, orang miskin sekalipun. Tetapi Tuhan berprinsip gini. Apa yang ada padamu? Ketika 5.000 laki-laki dalam keadaan kelaparan. Murid-muridnya sudah berpikir masalah besar. Tidak ada uang, tidak ada warung. Bagaimana kita bisa memberi makan kepada mereka? Dan ini akan menjadi bencana. Bisa terjadi chaos, riot, masyarakat ngamuk, lapar, tidak ada makanan. Dan Yesus berkata, kamu yang harus memberi mereka makan. Untung ada seorang anak kecil di mana memiliki 5 roti 2 ikan, diambil 5 roti 2 ikan. Tentunya anak kecil tercengang, wah ini bekalku. Tetapi anak itu menyerahkan 5 roti 2 ikan itu untuk apa yang di dalam kekurangan itu yang Yesus lakukan. Dalam ketidaksepadanan, memadainya situasi, 5 roti 2 ikan hanya untuk anak kecil saja. Yesus mengangkat itu dan mengucap syukur. Ucapkan syukur apa yang ada pada kita. Dan bagi-bagikan itu. Bagi-bagikan itu. Bagi-bagikan itu. Saya beberapa kali pernah mengalami mujizat seperti ini sejak 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu. Selalu kalau saya waktu itu memobilisasi massa umat Tuhan untuk berdoa di satu stadion, makanan kurang. Makanan cuma 10.000, yang datang ini 30.000. Ada yang kita siapin 1.000, yang datang 2.500. Kita rapat. Siapa yang salah? Mungkin yang salah adalah bagian daripada konsumsi. Bagian konsumsi mengatakan, mana budgetnya? Cuman ada segini. Waktu itu seringkali saya praktekkan, jangan saling menyalahkan. Kita angkat kekurangan ini di depan Tuhan, bersyukur. Tidak pernah saya ada demo orang kelaparan. Dalam konferensi, dalam gerakan, movement, prayer movement, dan sebagainya. Mereka happy. Dan saya katakan, kok itu masih ada sisa? Itu makanan kotak itu kok masih ada sisa? Kalian membaginya tidak rata kah? Enggak. Ini kan di pintu, semua orang yang keluar juga kami bagi. Loh, kursi kami sudah hitung. Mana bisa salah? Tapi buktinya Pak, semua makan. Buktinya ada yang sisa. Jangan coba pakai matematik kita, Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita adalah Tuhan. Dia Maha Tahu. Anugerah yang terbesar dalam kita adalah kita bisa memberi daripada menerima. Grace. Dan kita bisa memberi dengan apa yang kita lakukan. Anugerah yang dapat kita berikan. Anugerah, beri waktu, beri tenaga, beri pikiran, bukan hanya uang. Beri atensi, beri perhatian, beri pendidikan. Beri hidup kita dimultiplikasi kepada orang lain. Dan saya yakin, apa yang kita dapat hari-hari ini, khususnya masalah keuangan. Uang itu hanya alat pembayaran. Uang itu bukan segala-galanya. Kita nggak makan uang. Kita nggak bisa makan uang, Bapak Ibu sekalian. Tetapi uang itu untuk alat pembayaran. Tetapi apakah makan itu harus dibeli dengan uang? Belum tentu. Saya dengan teman-teman hari ini sedang membagi-bagi orang yang isoman, yang juga bagi box dan sebagainya. Nanti kita bikin gerakan berbagi kasih 100 kota, 150 kota, dan kita support. Waduh, gak ada yang tahu budget kita nih hanya sangat terbatas sekali. Sangat terbatas, tapi kita mendorong orang-orang bagikan. Dan kita tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan, dan kita juga tidak mau mempermalukan nama Tuhan. Tuhan akan pakai kita jadi saluran berkat dimanapun kita berada. Dan yakin bahwa Tuhan mau jadikan kita menjadi lumbungnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Uang hanyalah alat pembayaran. Karena itu Tuhan, kami yang harus mengontrol, tetapi bukan mamon yang mengontrol kami. Karena itu Tuhan, berikan kami hikmat, bijaksana, damai sejahtera, sukacita, dan kecerdasan, smart di dalam Tuhan, untuk kami dapat mengelola
apa yang Tuhan titipkan kepada kami. Diberkati umat-Mu dimanapun mereka berada, kiranya mereka tetap dipenuhi shalom, damai sejahtera, dan mereka akan hidup dalam berkecukupan. Bahkan dalam situasi krisis, kekeringan sekalipun, Tuhan akan tetap memberkati dan menjadi berkat bagi lingkungan, bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan kita yang terbaik di bulan yang baru ini, saudara. Mari siapkan diri kita akan bawa persepuluhan, persembahan kita. Kita bawa dengan penuh ucapan syukur. Mari kita satu dalam doa. Bapa, ini kami umat-umat-Mu siap memberi. Kami membawa persepuluhan, persembahan kami yang terbaik. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Kami akan mengembalikannya. Semuanya ini tuh hormat kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau sudah memberi yang terbaik. Kami memberi dengan penuh cinta dan hormat kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat GBI Rayon 18, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa dan bantuan informasi selama masa pandemi COVID-19, dapat menghubungi hotline tim pelayanan Jemaat GBI Rayon 18. GBI Rayon 18 juga membuka ruang bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan donasi dapat ditransfer dengan nomor rekening yang tertera di layar. Atau Bapak Ibu juga rindu memberikan donasi lainnya berupa obat-obatan, vitamin, tabung oksigen, sembako, dapat menghubungi Ibu Heni atau Bapak Yohanes dengan nomor yang tertera di layar. Bagi jemaat yang pernah terpapar COVID-19 dan sudah sembuh, serta punya kerinduan untuk membantu sesama dan menjadi berkat bagi yang membutuhkan selama masa pandemi, kami mengundang untuk bergabung dalam grup penyintas COVID-19 GBI Rayon 18. Untuk info lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Kelas bimbingan pranikah akan kembali diadakan secara online dan akan dimulai pada minggu kedua bulan September. Bagi pasangan yang ingin mengikuti kelas ini, bisa menghubungi Bapak Venta di nomor 0812 9007 8417. Ibadah ucapan syukur kemerdekaan Indonesia dengan tema Membangun Integritas Kebangsaan Menuju Indonesia Maju akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus jam 4 sore via Zoom dengan ID 81459781291 dengan passcode Rayon 18. Kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah ini. Akan ada kuis dan hadiah menarik lainnya untuk para jemaat yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Azusa Street Prayer Tower untuk Rayon 18 diadakan setiap hari Rabu jam 9 malam dengan ID 891-8221-0422 dengan passcode Unity. Menara Doa Rayon 18 diadakan 24 jam 7 hari non-stop, doa, pujian, dan penyembahan. Menara Doa diadakan secara online via Zoom dengan ID Zoom 842-888-8726 serta passcode Integrity. Salam kebenaran. Inilah waktunya kita memberi diri untuk belajar dengan sungguh setiap perkataan Allah di dalam firman-Nya. Di STT Bethel Bekasi tempatnya kita dibentuk dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan berhati hamba. Pastikan Anda bergabung bersama kami untuk menuntaskan amanat agung, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Sampai ketemu di STT Bethel Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Kelas online KOM 100 akan dibuka kembali pada tanggal 9 Agustus 2021. Untuk informasi dan pendaftaran,
saudara bisa menghubungi Bapak Rio di nomor 0813 8319 8101. Seluruh kegiatan ibadah offline atau on-site GBI Rayon 18, cabang dan ranting yang berada di Pulau Jawa untuk hari Minggu ditiadakan. Ibadah akan diadakan secara online via YouTube GBI Rayon 18. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Saat ini mari kita angkat pujian dan syukur kita dalam hadirat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan terpujilah Engkau Tuhan yang sungguh ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan yang sangat baik. Sungguh baik, sangat baik. Engkau dahsyat. Engkau perkasa luar biasa. Terpuji namamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Bapa. Untuk kami boleh beribadah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau melawat setiap kami. Engkau hadir Bapa di setiap rumah-rumah. Engkau hadir Bapa dengan lawatanmu yang dahsyat dan luar biasa. Engkau berkati setiap umat-Mu Tuhan yang sudah Tuhan ibadah Tuhan melalui ibadah online Tuhan saat ini Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan di setiap jemaat-Mu Tuhan, biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan yang baru, bahkan yang berkekurangan Tuhan limpahkan dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah Tuhan. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh ditabur. Untuk setiap kami Tuhan, boleh bertumbuh lebih lagi Bapa. Boleh Tuhan lebih lagi Tuhan melekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur, Tuhan berkati Tuhan. Hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Untuk kebenaran firman-Mu boleh disampaikan. Menjadi benih yang tumbuh subur dalam hati kami dan berbuah-buah. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati pelayanannya, berkati seluruh aspek kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mengangkat tangan untuk kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk gembala pembina kami, untuk Bapak Niko Nyotora Harjo. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus dan perlindungan-Mu, dan urapan-Mu Tuhan, dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai lebih dahsyat dan luar biasa di era Pentakosta ketiga ini Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan pakai sampai ke bangsa-bangsa Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Pak Niko, berkati juga Tuhan semua Tuhan, keempat wakil gembala Bapa dengan Tuhan keunitian dan datang daripadamu dalam nama Yesus. Berkat yang sama, pengurapan yang sama turun atas keempat wakil gembala dan semua gembala cabang CK, gembala rayon, gembala cabang ranting, gembala kul dalam nama Yesus. Pengurapan yang dahsyat dan luar biasa ada bagi setiap mereka para pemimpin rohani kami. Dan kami juga berdoa untuk gembala rayon kami, untuk Bapak Andi Markus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengangkatkan berkat-Mu, perlindungan-Mu Tuhan tercurah bagi Bapak Gembala kekasih kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Tuhan seluruh aspek kehidupannya. Tuhan berkati
keluarganya, istri, anak-anaknya dalam nama Yesus. Dan berkat perlindungan-Mu, dengan penyertaan-Mu, pakai perisai-Mu Tuhan, tembok berapi-Mu Tuhan ada di sekeliling rumah, sekeliling kehidupannya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kekuatan perlindungan, kesehatan Tuhan terus taruhkan kepada Bapa. Gembala kami ini Bapa dalam nama Yesus. Demikian juga untuk keempat wakil gembala. Tuhan berkati dan berkat yang sama, dengan pengurapan-Mu yang sama, yang dahsyat dan luar biasa. Demikian juga untuk gembala-gembala cabang, ranting, gembala kul, staf gembala dan semua Tuhan, jemaat Tuhan, pengerja di dalam nama Tuhan Yesus. Rayon 18 Tuhan berkati, menjadi berkat Tuhan, menjadi dampak yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami mengangkat tangan, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berdoa, damailah bangsa kami, diberkatilah bangsa kami, dicurahkanlah belas kasihan, dicurahkan pengampunan bagi bangsa kami dalam nama Yesus. Dan kami berkata, Indonesia pulih, Indonesia diberkati, Indonesia disembuhkan, Indonesia dilawat. Dalam nama Yesus Tuhan, jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir boleh terjadi di atas bangsa kami Indonesia. Dan Indonesia boleh dipenuhi dan kemuliaan-Mu. Berkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin, dan semua jajaran pemerintahan yang ada Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai yang terendah dalam nama Yesus. Tuhan berkati, bela tindakan yang bijaksana yang mereka boleh lakukan Bapa. Dan Tuhan taruhkan hikmat marifat daripada-Mu, dengan perlindungan-Mu juga Tuhan bagi mereka Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan kami boleh berkata, Indonesia dipenuhi dan kemuliaan-Mu, Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami tak lupa berdoa untuk bangsa pilihan-Mu. Kami katakan shalom bangsa pilihan-Mu Israel, shalom kota kudus-Mu Yerusalem. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih. Berkat yang sama ada di bangsa kami, tercurah juga Tuhan di bangsa pilihan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Mari buka hati, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.